سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وصحبه وذريته وأهل بيته ومشايخنا وأستاذنا ومسلم عليهم بالكتاب وقرينا بالشرع أشهد أن لا إله إلا الله ربنا الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal azizul alim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadan abidin wa dahrad dahirin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Minhaj Imam Mahalli. Qala al-muallif rahimahullah nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wa yastatiru an a'yunin nasi fis sahra'i wa nahwiha bimurtafi'i sulusai zira'in fa aksara bainahu wa bainahu salah satu azru'in fa aqalla walau arkha zailahu hasala bihi asatru atau asitru. Kita masih membahas masalah adab-adab qada'ul hajat. Jadi kata Imam Nawawi dan Imam Mahalli di syarahnya, wa yastatiru, dan bertutup. Siapa bertutup? Oleh qadil hajat, oleh orang yang menunaikan hajat. Bertutup atau berlindung an a'yunin nas, daripada pandangan-pandangan manusia. Fis sahra'i wa nahwiha, baik berqada hajatnya di tanah lapang, maksudnya bukan di bangunan, wa nahwiha, dan pada seumpamanya sahra. Apa yang dimaksud wa nahwiha seumpama sahra itu kata Imam Qalyubi, qauluhu wa nahwiha asyara bihi illa annal murada bis sahra'i ma yahsulu fihi an-nazar walau ihtimalan sawa'un kana fi bina'in yumkinu taskipuhu amla. Jadi mengisyarat oleh syarih bihi dengan kata-kata wa nahwiha itu kepada bahwasanya yang dimaksud dengan sahara itu bukan khusus sahara saja, tapi ma yahsulu fihi an-nazar, tempat yang hasil pada itu tempat oleh bisa dipandang orang. Apakah? Baik itu di tanah lapang atau di bangunan yang luas misalkan. Walau ihtimalan, meskipun hasilnya nazar itu secara kemungkinan saja kada pasti. Sawa'un kana fi bina'in, sama adalah ma yahsulu tadi itu fi bina'in yumkinu taskipuhu, tempat yang mungkin untuk di taskip itu mana asal diatapi, ditutup atasnya, aula atau tidak. Nah, jadi maksud daripada a'yunin nas itu daripada pandangan manusia, baik manusia yang sudah ada di tempat itu atau manusia yang kemungkinan panjangan lewat. Seperti kita bakami di pinggir jalan kan, walaupun dalam keadaan sunyi tapi kemungkinan ada orang lewat. Nah, itu disuruh istitar. Cuman kena ada lagi keterangannya. Jadi wa yastatiru, dan bertutup oleh qabil hajat an a'yunin nas, daripada pandangan-pandangan manusia fis sahra'i, baik dia sedang qada hajat pada sahra atau pada seumpamanya. Bertutup bimurtafi'i sulusai zira'in, dengan sesuatu yang tinggi, yaitu 2/3 hasta fa aksara atau lebih. Bainahu wa bainahu, antaranya murtafi dan antaranya qadhi hajat, antara orang yang menunaikan hajat itu salah satu azru'in, 3 hasta fa aqalla, atau kurang. Jadi maksimalnya 3 hasta.
Bimurtafiin itu bertakluk kepada wayastatiru bimurtafi'i sulusai zirain fa'aksara. Cuman perlu kita ketahui dahulu, bisa didabit lah ini supaya jangan salah paham. Maksud wayastatiru ini kan sunnah, kada wajib. Nah, bisa didabit wa'lam anna satral aurati, kalau satru itu perbuatan lah menutup, kalau sitru itu alat yang tukang tutup. Kita memakai baju itu ngarannya satru, menutup aurat. Bajunya disebut sitrun, alat penutupnya. Jadi anna satral aurati an al-uyuni bihadrati an-nasi wajibun ijma'an. Wa anna al-kalama fi mahallin khalin minhum fayastatiru khasyata an yura wala ya'lamu ahadun wa huwa ala dzalika. Jadi wa'lam ini keterangannya di Bujarimi adalah anna sataral aurati 'anil uyuni bi hadratin nasi wajibun ijma'an. Bahwasanya menutup aurat anil uyun daripada mata-mata atau pandangan-pandangan bi hadratin nas, di hadapan manusia langsung, itu wajibun ijma'an. Menutup aurat kan memang wajib. Lalu maksud di sini bertutup bi murtafi'i sulusai zira'in haji bagaimana kan? Yang penting bertutup dengan sesuatu yang tinggi 2/3 hasta. Nah, maksudnya di sini wa annal kalama fi mahallin khalin minhum. Pembicaraan di sini pada tempat nang sunyi daripada mereka manusia. Jadi maksudnya sunat bertutup di tempat nang di situ kada ada manusia. Amun ada manusia wajib. Pahami oleh. Nah, ini keterangannya ada di Bujarimi lah. Jadi wa annal kalama, bahwasanya pembicaraan kita di sini kan dahulu seluruh, kata Imam Ramli, seluruh adab-adab qada hajat semuanya sunnah kecuali masalah istiqbalul kiblat dan istidbar. Itu kalau jadi termasuk istitar di sini sunnah juga. Lalu bagaimana istitar sunnah sedangkan nutup aurat kan wajib? Jadi kalam di sini, pembicaraan di sini fi mahallin khalin, pada tempat yang sunyi minhum daripada manusia. Fayastatiru, maka dia bertutup, khasyata an yura, khawatir saja, khasyata dikhawatirkan bahwa pacang dilihat, wala ya'lamu ahadun, walhal kada denang tahu seseorang pun bahwasanya dia sedang qada hajat di tempat itu. Khasyata, fayastatiru, kemudian dia bertutup, khasyata an yura, khawatir kalau pina ada melihat. Wala ya'lamu ahadun, dan walhal tidak ada yang mengetahui oleh seseorang juga pun bahwasanya dia qada hajat di situ. Itu nang sunat. Bila ada nang tahu wajib jadinya. Itu maksudnya lah wala ya'lamu ahadun tuh. Bilanya kita qada hajat di higa rumah, ada orang nang tahu wajib pam istitar jadinya. Wahwa, sedangkan dia qada hajat ala zalika, atas demikian qada hajat. Ini nang sunnah. Bila ada nang tahu jadi wajib pam. Jadi wa yastatiru, dan bertutup an ayunin nas, daripada pandangan manusia fis sahra'i wa nahwiha, baik dia qada hajat pada tanah nang lapang. Sahara ini mana asal di padang pasir kan, karena di Arab itu padang pasir. Kalau kita ada khusus padang pasir, dia manakah yang penting di luar bangunan. Wa nahwiha, dan seumpamanya sahara. Bi murtafi'i sulusai zira'in fa'aksara, dengan sesuatu yang tinggi minimal 2/3 hasta atau lebih. Faksara semalam jadinya jadi apa? Jadi hal, ya kan? Jadi hal. Mana sahibul halnya? Sahibulnya semalam dibuang. Kayak takdirnya ingat ya? Faksara ya min sulusai zira'in ila ma fauqaha hala kauniha aksara. Itu kalau semalam. Fa zahabal adadu, maka teruslah pergilah uli bilangan, maksudnya teruslah
berjalan bilangan itu kepada yang lebih tinggi daripada 2/3, kepada bilangan yang lebih tinggi hal keadaannya bertambah-tambah. Bainahu wa bainahu, antaranya murtafi dan antaranya qadhi hajat itu kada lebih daripada 3 hasta. Salah satu kan 3 hasta. Fakala atau kurang, maksudnya maksimalnya 3 hasta. Cuman walau arka, seandainya mengulurkan seseorang qadhi hajat, zailahu akan ujung pakaiannya. Kalau betapih misalkan tapih diulurakan ke tanah kan, hasala bihi asatru, maka hasil bihi dengan irkha'u zail, bihi itu kembali kepada zail al-murkha, itu boleh kembali kepada zailnya, tapi zail yang al-murkha tadi kan ujung pakaian yang diulurkan, asatru oleh menutup. Terus wala yabulu fima in rakit, pulang ini diantara adabnya lagi, yaitu wala yabulu, dan jangan kencing, fima in rakidin, pada air yang tenang. Maksud rakit air yang tidak mengalir. Kenapa mati jangan kencing? Berarti di sini kada kencingnya apa? Makruh aja ya kan, sunnah aja. Li hadisi muslimin, karena ada hadis Muslim, waqala berkata Waqid, oleh Imam Waqid daripada Jabir, innahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha, Nabi melarang, an yubala fil ma'ir rakit, bahwa an yubala dikencingi, penurunan berbaris lah, an yubala. Yang lain ada kitab nama baris ya? Ya ini pasti an yubala di majul, ada alifnya bang, ada ya bula tuh. An yubala, bahwa dikencingi, fima irrakit, pada air yang mengalir. Di sini ada kata-kata naha, Nabi melarang. Al aslu fin nahi mutlakun nahi napa? Ditahrim. Itu kan kemutlakan larangan tuh biasanya haram, tapi di sini kada haram. Kata Imam Mahali, wan nahyu fihi lil karahati. Wa in kana qalilan, dan bermula larangan fihi, pada itu hadis ini lil karahah, berarti bukan ditahrim. Ini lil karahah. Cuman makruh ini pun ada syaratnya, coba lihat di dalam yang Qalyubi. Makruh bakamih di air yang tenang itu in kana mubahan. Jikalau air tenang itu kada ada ampunnya, mubah kan? Mubahan seperti di sungai kan, di sungai itu kan ada pemiliknya, kalau jadi mubah aja. Aumil kan lahu, ataupun seorang amunnya diimbir kawan yang kami di wadah banyu kawan, bisa haram nih teman kawan kadarida. Walam yata'yan litaharati bihi, dan tidak menjadi tertentu oleh ma'ir rakit tadi, apa ya leh, walam yata'yan, dan tidak tertentu litaharati bihi, walam yuta'ayyan hajalah, dan tidak ditentukan litaharati, untuk bersuci bihi dengan itu ma'ir rakit. Kalau air itu dihususkan orang, misalkan air wakaf kan boleh digunakan cuman untuk berwudu, kita kami kada boleh juga jadinya. Nah, jadi syaratnya wa illa, jikalau tidak mubah, jikalau tidak milkan lahu, jikalau tidak yuta'ayyan litaharah, harum mutlakan, haram juga ya kan. Nah, air tenang tadi, misalkan air yang ada di bak. Cuman kalau Syekhuna Ar-Ramli malam yastabhir, selama kada banyak benar, amun di kulam ganal benar kada bapak. Kalau ka kulam renang ripa, oh, di taal ya kami pindah ganal benar kan, misalkan dianggap apa ngarannya banyak benar seperti melaut sudah. Nah, ini tetap kada haram meskipun airnya kada mengalir. Jadi wan nahyu, bermula larangan fihi, pada itu hadisnya apa tadi, yaitu bakamih di air yang tenang, hanya lil karahah. Wa in kana qalilan, meskipun air nang rakit tadi itu qalilan, sedikit. Maksud sedikit berarti kada sampai 2 kulah, jadi kada haram. Kenapa kada haram? Li imkani tuhurihi bil kasrah, karena bisa mensucikan air nang kalil bil kasrati, dengan ditambah. Kasrah itu dengan dibanyaki kan tadjiul mal itu haram, kalau menyia-nyiakan harta haram. Ada air sedikit, ketika dikamihi itu jadi air bernajis, tapi kenapa mati kada haram ketika dikamihi? Karena bisa aja disucikan masih.
Dengan cara apa? Dengan cara ditaksir, diperbanyak. Bila sampai 2 kula dan gak ada berubah, suci air itu kan. Makanya kalau pada pembahasan istinja, kita boleh beristinja dengan sesuatu yang menampati batu, yang seumpama batu, asalkan diantara syaratnya apa? Benda itu tidak muhtaram, tidak dihormati. Kalau benda itu dihormati, basuh kami atau bahira misalkan untuk kan muhtaram makanan, kada boleh, haram. Syaratnya tidak boleh dihormati. Tapi kalau istinja lawan air itu kan muhtaram, ya kada? Air suci lagi mensucikan tuh muhtaram, artinya dihormati, bisa dimakan, bisa diminum. Kenapa boleh beristinja? Liimkani tohri bil kasrah. Karena air itu walaupun inya sudah menjadi bernajis, bisa jadi suci dengan cara diperbanyak sampai 2 kula. Nah ini alasannya. Apa? Ya. Tapi muhtaram itu makanan bang. Muhtaram pada dihormati. Apa dihormati? Ya. Liimkani tohri bil kasrah. Karena kalau disucikan bikilapi kirihi. Ma'iat sebanyak apa aja kada mau jadi suci. Memang gangan misalkan banyak banget gangan, pas masuk bangkai semuanya najis itu. Karena kalau disucikan beda kalau air. Kalau air biasa sampai 2 kula kada berubah suci ya. Kalau ma'iat benda cair apa saja selain daripada air, kada kalau disucikan minyak lala mau kada dibuat cacak misalkan. Itu biar ditambah sampai 2 kula, 214 kan 216 2 kula tuh. 16 kah? Nah, tetap pada suci. Tapi ada caranya di kitab tuh cara mensucikan minyak lala tuh. Itu dibuat ke dalam banyu nang sampai 2 kula. Suci yang menjadinya. Dibuat. Nya kan kada menyatu juga minyak lawan banyu. Jadi buat katong misalkan sampai 2 kula suci aja jadinya. Namun sekedar minyak lala dibuat ditambah kada mau suci. Mana tadi? Wa in kana qalilan, meskipun adalah ma'ur rakit itu sedikit. Kenapa mati kada haram? Padahal airnya sedikit, li imkani tuhri bil kasrah, karena bisa disucikan air dengan diperbanyak. Sama pada bab wakaf juga. Kan syaratnya ngarannya wakaf itu yaitu kita menyerahkan benda untuk digunakan, dan benda itu ketika digunakan kada mau habis. Ya kan? Jadi dalam mazhab Syafi'i kada kawa bawakaf duit. Karena duit itu kadang-kadang dimanfaatkan tanpa dipergunakan. Itu kalau. Nah, tapi ada pendapat mengatakan boleh kita bawa kap air. Untuk wudhu misalkan kan. Padahal kadang-kadang digunakan air itu amun kada dihabiskan kan dipakai. Tapi kenapa masih bisa diwakafkan? Ini nih, liimkani tuhrihi bil kasrah. Karena walaupun sudah dipakai bisa jadi suci. Jangan cara diperbanyak. Jadi seakan-akan kada habis. Jadi wan nahyu fihi lil karahati wa in kana qalilan li imkani tuhrihi, karena mungkin bisa disucikannya air yang rakit tadi yang sedikit bil kasrati dengan cara diperbanyak. Amal jari, adapun air mengalir pang bagaimana? Kan Imam Nawawi hanya mengatakan fima air rakit. Imam Nawawi tidak menjelaskan air yang mengalir bagaimana hukumnya. Ini dijelaskan Imam Mahali mengutip pendapat Imam Nawawi juga. Jadi kata para ulama, kitab Mahali ini seakan-akan rangkuman, ringkasan daripada pendapat-pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi kan banyak, fikih, kitab sidin, Raudatul Talibin, Nangganal, Majmu', banyak kan? Dan kita kadang mungkin membaca semuanya. Nah, kalau ingin mengetahui kesimpulan-kesimpulannya, baca kitab Mahali. Amal jari, adapun air yang mengalir, fanukila fi syarhil muhadzab, maka dikutip daripada syarah muhadzab an jamaatin, daripada pendapat sekelompok ulama, daripada jamaah ulama, apa al karahatu fil qalili minhu dunal katsir. Dikutip al karahatu jadi maf'ul daripada naibul fa'il daripada nukila. Di dalam syarah muhadzab bakami air mengalir itu hukumnya makruh apabila fil qalil minhu, pada air yang sedikit, minhu minal jari, fil kalir pada air yang sedikit, minhu daripada air yang mengalir, dunal kasir tidak makruh pada air nang sebanyak air mengalir yang banyak. Jadi air mengalir yang banyak ada apa seperti di sungai.
Lakin al aula ijtinabuhu, tapi yang bagus dijauhi. Kalau beda halnya lagi kita bekami di tempat yang disediakan untuk qada hajat juga ada jadi masalah. Cuman ada beberapa pendapat. Terus juga summa qol, kemudian berkata. Siapa berkata? Nawawi bilanglah. Qala Imam Nawawi bilang. Wa yang bagi an yahruma al baulu fil qalil mutlakan bilang. Dan selayaknya ayah rumah bahwa haram. Jadi kata-kata yang bagi ini kenapa Imam Nawawi tidak mengatakan langsung wayah rumu, tapi wayang bagi karena dalilnya tidak kuat. Jadi sini mengatakan wayang bagi an yahruma, selayaknya haram Jasidin. Sidin tidak memastikan haram. Sehingga pendapat ini pun daif rasanya lah. Wahwa marjuh di dalam lihat. Wayang bagi an yahruma, wahwa marjuh, pendapatnya daif. Illa kecuali tidak daif in humila jikalau ditakwilkan ala anna ma'ahu bahwasanya beserta apa tadi al baul fil qalil tadi nahwa tadammu khibadanin itu ada seumpama mencelumuri badan atau saubin mencelumuri pakaian baru haram. Kalau tidak sampai mencelumuri kada haram. Jadi kata Imam Nawawi selayaknya haram. Kenapa haram? Al baulu uli kencing fil qalil pada air yang sedikit. Mutlakan secara mutlak. Maksud mutlakan apa? Sawaun kana al jari atau ar-rakit, baik airnya mengalir kah, airnya tenang kah, ini tetap kata Imam Nawawi selayaknya haram. Itu maksud mutlak lah. Arti mutlakan tuh ai bi ghairi tafsilin. Arti mutlakan tuh dipikir maksudnya bi ghairi tafsil, tanpa ada perincian. Kalau tadi kan dirincikan ma'ur rakit napa makruh. Tapi kalau airnya mengalir pang, bila sedikit baru makruh. Ini kan tafsil, ada perincian hukum. Tapi bilanya mutlakan tuh maksudnya bigairi tafsil. Kayak apa takmimnya, pengumumannya sawaun kanal ma'u rakidan au jarian. Sama adalah airnya mengalir atau tenang. Li'anna fihi, alasan Imam Nawawi kenapa haram? Li'anna fihi karena bahwasanya fihi padanya al-baul fil qalil mutlakan. Fihi kembali kepada al-baul fil qalil mutlakan. Li'anna fi karena bahwasanya fihi padanya apa? Al-baul fil qalil mutlakan tadi, bakami pada air yang sedikit secara mutlak. Itu itlafan alaihi wa ala ghairihi, itu merusak atau merugikan terhadap dirinya wa ala ghairi dan terhadap orang lain. Merugikan terhadap dirinya bagaimana? Amun airnya milik kita sendiri kan? Kita kalau lagi dipakai jadinya. Merugikan terhadap orang lain apabila air itu mubahan. Nah, cuman sudah dijawab tadi lah. Kenapa jawabannya? Kata Imam Qalyubi, alasan ini bisa dibantah. Kenapa? Li'imkani tuhurihi, tadi sudah bisa disucikan, jadi tidak apa-apa, kada haram maksudnya. Wa amal kasiru, adapun air yang banyak, air mengalir yang banyak lah. Wa amal kasir berarti wa amal maul jari al kasir. Adapun air mengalir yang banyak di sungai berarti fal aula ijtinabuhu, maka yang paling bagus ini dijauhi. Tapi tetap ada kait lah, illam yastabhir, selama tidak melaut kayak sungai itu. Berarti kalau kayak Surukan kan ada banyak bandar. Ada di dalamlah fal aula ijtinabuhu ay illam yastabhir. Walhasil anna nahwal bauli fil ma'i makruhun bil laili mutlakan, kata Imam Qalyubi. Padahal ini ada khilaf juga masalah bahwasanya seumpama kencing pada air, berarti maksudnya air banyak sedikit itu mun malam makruh secara mutlak. Berarti sama adalah airnya mengalir atau tidak. Li'annahu, karena air itu ma'wal jin. Air itu tempat jin. Wa inna malam yuhram, hanya saja tidak diharamkan apa baul fil ma'il tadi. Kenapa hanya makruh? Padahal itu kan tempat jin. Kenapa kada haram? Katanya jusil azmi, seperti menajisi tulang. Kalau menajisi tulang haram, dan ini mungkin kita banyak ada tahu. Kenapa haram? Karena menjadi makanan jin. Tulang ini makanan akhulkum, kata Nabi, saudara kalian minal jin, daripada jin. Jadi menajisi atau membuang tulang di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat bernajis itu hukumnya haram.
karena tulang itu menjadi makanan jin. Tapi bakamih di air kada haram, padahal air itu tempatnya jin di waktu malam. Kenapa kada haram? Li'annahu qad la yatanajjasuhuna, karena bahwasanya terkadang la yatanajjasu tidak menjadi bernajis oleh air. Huna di sini maksudnya oleh al-baul fil ma'i tadi. Kan kalau nyembah kami di banyu bisa aja tetap suci. Kalau airnya banyak, jadi kada haram. Aw lima fihi min tanajjusi ma yatanawuluhu bi khilafil ma'i. Aw lima fihi min tanajjusi ma yatanawuluhu waluhu tanawalu yatanawaluhu bi khilafil ma'i. Bujur lah bacaannya. Bujur lah semuanya. Oh. Aw lima fihi kita bujur min tanajjusi ma yatanawalunahu bi khilafil ma'i. Atau kenapa mati kada haram? Lima fihi, oh ya, atau lima fihi karena sesuatu, lima itu karena alasan, fihi pada itu alasan. Kenapa? Min bayannya malah min tanajjusima, yaitu daripada manajinya sesuatu nang mereka ambil oleh jin hu akan itu mak bikhilafil mai, kalau berbeda lawan air. Kalau air kan sekadar tempatnya aja, kada dimakan. Kalau tulang dimakan tadi. Wa yukrahu bin nahar ila firakidin mustabhirin wajarin kasirin, dan makruh al baul pada waktu siang, kecuali kada makruh pada air yang tenang yang mustabhir, yang melaut seperti di kolam nang ganal kan, tetap makruh. Wajarin dan air yang mengalir, kasirin yang banyak, ini juga kada makruh. Allahu Rabbi. Wa ammal kasiru fal aula ijtinabu. Terus wala yabula fi juhrin, dan jangan kencing juga fi juhrin pada lubang. Li hadisi Abi Daud, lubang nah ada di tanah lah juhrin. Pon? Oh, yang lain wasukunil ha bidamil jim juai bidamil jim wasukunil ha aja. Ada tuh kina Imam Halim jelaskan. Jadi juhrin. Dan jangan bakamih juga, berarti makruh lah, kada haram tuh. Fi juhrin pada lubang ada di tanah maksudnya. Li hadisi Abi Daud wa ghairi, karena ada hadis daripada Abi Daud dan selain Abi Daud, annau bahwasanya Nabi melarang an yabula fil juhri. Apa bujur kah? Fil juhri pada lubang. Wa huwa juhri itu bidamil jim wa sukunil ha. Ya ada bidamil jim wa sukunil ha. Ngantuk kalau tuang citak semalam. As-sakbu. Jadi juhurin itu mananya adalah as-sakbu, mana asal ialah sakbu. Sakbu ini lubang yang bulat lah. Kan tanah tuh lubang tuh bisa memanjang seperti tanah balah. Bisa juga lubang nang bulat aja, nang bundar. Jadi mana asal juhurin ini adalah as-sakbu. Sakbu ini lubang nang bulat. Nang lubangnya kan kayak bekas salang misalkan, atau apa. Ya, cuman wa ulhika disamakan. Ini ngarannya kias lah bihi dengan juhurin apa as-sarabu bipathisin sarab warai dan ra wahwa syakku. Nah syak ini tanah balah, jadi sama aja. Jadi kemakruhan bekamih di lubang nang bulat ini namanya al aslu, ya kan, ada nasnya sesuai daripada hadis. Selain daripada lubang nang bulat seperti lubang nang di tanah nama manjang, itu disebut al far'u. Ini ngarannya kias kan, kada ada dalilnya, tapi disamakan karena sama-sama lubang. Wal ma'na fin nahi makila innal jinna taskunu dzalika faqad tu'zi man yabulu fihi. Wal makna bermula makna, maksud makna di sini alasan. Ai wal illat, bermula alasan. Kenapa mati makruh? Fin nahi pada dilarang, tapi kalangannya makruh aja lah. Bermula alasan fin nahi pada dilarang. Dilarang apa tadi? Dilarang al baul fil juhri tadi. Jadi nahi di situ maksudnya nahil baul fil juhri tadi. Alasan kenapa dilarang kencing di lubang tadi, lubang di tanah. Makila itu sesuatu yang dikatakan orang. Apa? Innal jinna taskunu dzalika, bahwasanya jin berdiam begana dzalika akan demikian. Demikian juhri tadi. Fakatu di maka sungguh menyakiti man oleh orang ya bulu yang kencing pihi padanya itu juhri tadi.
Namanya? Oh, ya. Di sini kan mak wajin tadi banyu. Ya. Kalau hukumnya kan tahu bang lah, haram atau makruh. Tapi memang jin itu kan benar adanya. Apa di surah Al-Jin apa? Quran ajaba. Ya, apa sebelumnya tuh. Jadi jin ini benar kan ada diceritakan di dalam Quran. Tempat-tempat jin itu aja lagi kira-kira di mana-mana. Selain disebutkan apakah ada kan ketika menabang tuh ada tahu bang lah. Tapi kebanyakan orang jadi orang diusir, dipindah dulu kan. Bagi nang bisanya itu ya kan. Minggu tadi ada pertanyaan kan waktu kencing itu disunatkan apa al-bu'du aninnas, jauh daripada manusia, dan sunat juga kan bertutup ini menyembunyikan diri. Nah lalu jar Rudi semalam kenapa bekantut pang sunat kan ada juga disembunyikan kan bunyinya supaya jangan kedengaran orang. Itu kalaunya di hadis ada masalah kita batal sembahyang dengan cara-cara takantut. Nah itu disuruh disembunyikan dengan cara kayak apa? Itu dengan berpura-pura nutup hidung. Ketika kita nutup hidung, orang akan menduga sembahyang kita batal karena mimisan, bukan karena kantut. Jadi kalau dipahami dari situ, kantut pun sunat juga disembunyikan. Jangan nyaring-nyaring. Nah, menang masalah tempat tadi kan biasakan kita di jangan berparang di pohon berbuah. Tapi kan kalau ada belum lagi nah, pohon yang berbuah kan, nggak tuh kenapa pohon yang ada. Namun jar sebagian guru-guruan lah menjelaskan ketika ada bunyi kantut, nah kita kada boleh mencari-cari siapa ampunnya nama kantut itu, karena termasuk mencari-cari aib orang. Mencari aib lah, tajessus. Apa lagi selain tajessus besar la taja apa aja nabi la yagtab ba'dukum ba'da wala tahasadu itu tuh. Ada wala tajassasu. Apa sebutinnya tuh? Tajassus nama sebenarnya kan itu ada hadisnya tuh. Terus mana lagi? Wa mahabbarih wa mahabbarihin, dan jangan kencing juga di arah angin, menghadap angin. Kenapa mati jangan kencing tapi makruh aja lah, li alla yahsulalahu rasyasul baul, supaya jangan hasil baginya oleh percikan-percikan kencing. Nah ya, makanya kada haram kan, caranya yakin bisa haram amunnya sampai tadamuh mencolomuri badan. Nggak boleh kan menghadap angin bang. Wa mutahaddatsin wa tarikin, dan jangan kencing juga di tempat orang nongkrong. Mutahaddas itu kan tempat orang berpandiran. Ya tempat nongkrong di gardu misalkan, watarikin, dan di jalanan. Banyak ada kisah dahulu santri juga tapi tuh abang dahulu apa aja orang di gardu itu santai malaman abut mana bedom aku hirai naik gardunya apa yang abut gardunya di muka rumah ada alasannya gini. Wa mutahaddatsin, dan tempat-tempat nongkrong. Mutahaddas itu masalah tempat berpandiran kan, isi makan, tahaddas saya tahaddasu. Wa tarikin, dan di jalan. Li hadisi Muslim, karena ada hadis Muslim. Ittaqul la'anain, masdar antasnya itu lah al-la'anain. Qalu wa man la'anani, qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Jadi Nabi ittaqu, hindarilah olehmu al-la'anain, akan dua orang yang suka melaknat. La'anain mubalagah dan tasniyah. Kalau bertanya para sahabat, wa man la'anani, siapa? Mak itu mana? Padahal pada asalnya lah bertakun tentang zat. Dan siapa atau apa itu dua orang yang melaknat? Qala, Nabi menjawab, allazi yatakhalla, orang yang buang hajat. Yatakhalla itu maksudnya lah
orang yang buang hajat. Jadi ya takhala ay bibaulin au gaitin lah, bibaulin au gaitin. Ya takhala itu mana asal apa? Orang yang menyendiri, orang yang menyembunyikan diri. WC disebut apa? Al-khala kan. Nah, jadi ya takhala anak ringkas saja, yaitu orang yang qada hajat, atau ya takhala orang yang menyembunyikan diri tapi bibaulin au gaid. Fi orang yang qada hajat fi tariqin nas, pada jalan-jalan manusia, au fi zillihim, atau pada tempat bernaungnya mereka. Zil ini kalau dalam bahasa Arab tempat bernaung tapi di musim panas. Zil itu manasan apa? Bayang-bayang, ya kan? Jadi tempat bernaung di musim panas. Kenapa hadisnya ini? Kan yang dilarang tadi kencing di tempat orang-orang nongkrong dan di jalanan. Nabi mengatakan hindari laknat daripada dua orang ini. Kan hadisnya itu, hindari laknat. Nabi tidak melarang kencing. Kalau Nabi tidak melarang kencing di tempat orang-orang nongkrong dan di jalanan. Nabi hanya mengatakan ittaqul la'anain, takuti dua orang yang melaknat. Siapa dua orang yang melaknat? Orang yang kencing. Orang yang kencing di jalan dan di tempat naungan-naungan orang. Ini kenapa? Tasabbuban bidzalika fila'nin nasi lahuma, karena menjadi sebab bidzalika dengan demikian al-baul wal ghaid fil mazkur. Jadi bizzalikal mazkur apa? Al-baul wal ghaid fil mazkurah. Di tempat yang disebutkan itu yang mutahaddas dan tarik lah. Jadi bidzalika minal bizalikal baul wal ghaid. Baul wal ghaid di mana fi mutahaddatsin wa tarikin tadi. Fila'nin nasi, pada melaknatnya manusia, lahuma bagi keduanya. Keduanya siapa? Alladzi yatakhalla tadi, keduanya al-anain tadi, atau keduanya alladzi yatakhalla fi tarikin nas lawan fi zillihim. Katsiran, hal keadaannya banyak, melaknat dalam keadaan banyak, adatan secara kebiasaan. Panusiba, maka dinisbahkanlah. Napa? Laknu, al-laknu tadilah. Panusiba, maka dinisbahkan akan laknat kepada mereka berdua, alladzi yatakhalla fi tarikin nas lawan fi zillihim tadi. Fi sighatil mubalaghah, dengan sigat mubalaghah. Di sini ada manjasnya, kita jelaskan. Kita baca dulu. Wal makna, bermula makna daripada itu hadis. Jadi wal makna yakni wal makna min hadis ihzaru al-la'nal mazkurah. Hindari atau takutilah olehmu akan laknat yang disebutkan. Banyak taklikannya penurunlah. Oke, dengan itulah keterangan di dalam adakah? Dua. Mubalaghah fa asbatal wasfa li nafsil fi'li mubalakan wa aqaddaha bisigatil mubalaghahnya. Jadi hadisnya apa tadi? Ittaqu al-la'anain. Jar Nabi, takutilah dua orang yang melaknat. Qalu, jar sahabat, siapa dua orang melaknat itu? Nabi menjawab, yaitu satu orang yang yatakhalla, orang yang qada hajat fi tarikin nas, di jalan-jalan manusia lewat, au fi zillihim. Nabi menyuruh takuti dua orang itu. Ya kan? Nabi menyuruh takuti dua orang itu. Tapi yang dimaksud Imam Nawawi di sini apa? Jangan sampai kencing dan bahira di tempat itu. Kenapa mati dilarang? Karena dengan kencing atau qada hajat di jalan-jalan yang dilewati manusia atau di tempat mereka singgahan benaungan, itu menjadi sebab bidzalika, dengan demikian apa tadi? Al-baul wal ghaid fil mazkurah. Sebab apa? Fira'nin nasi lahuma katsiran adatan, pada dilaknat manusia, pada melaknatnya manusia bagi keduanya dalam keadaan banyak, adatan secara adat. Nah, maka panusiba, maka dinisbahkanlah akan laknat tadi kepada mereka berdua. Mereka berdua siapa? Alladzi yatakhalla fi tarikin nas lawan alladzi yatakhalla fi zillihim.
bisigatil mubalaghah, dengan sikit mubalaghah. Sikit mubalaghah apa? Al-la'anain itu kan mubalaghah tadi. Kira akan menjelaskannya mulai mana lah supaya nyaman dipahami. Tasabuban aja kalau kita baca. Tasabuban kata Imam Qalyubi, ini jawabun au an kaunihima yal anani anfusuhuma katsiran al mafhu al an kaunihima al mafhumi min haditsil mazkur. Kan kata Nabi, takuti dua orang yang melaknat. Yang dimaksud dua orang melaknat itu siapa? Orang yang kencing. Berarti orang yang kencing disuruh menakuti laknatnya sendiri. Itu kalau. Nah, lalu dijawab, kenapa? Sebenarnya bukan laknatnya sendiri, laknat orang lain. Tapi kenapa Nabi mengatakan takuti dua laknat tadi? Padahal yang melaknat siapa? Al-la'na itu kan orang yang melaknat. Takuti dua orang yang melaknat. Siapa yang melaknat? Orang yang kencing atau bahira di jalan atau di tempat naungan. Itu kalau. Padahal maksud Nabi apa? Jangan bahira di jalanan, di jalan tempat orang lewat dan di tempat naungan mereka, karena bisa dilaknat orang. Kenapa mati orang nang? Berarti seakan-akan kan orang nang menang qada hajat itulah nang melaknat dirinya sendiri. Ini jawabannya tasabuban, karena menjadi sebab. Jadi sebenarnya bukan ini yang melaknat, sama seperti hadis. Dan Nabi, janganlah kalian mencaci dua orang tua kalian. Kayak apa cara mencaci dua orang tua? Kita mencaci kawan kita, menyambati kuitan kawan kita, gara-gara itu inya menyambati kuitan kita juga. Ini ngarannya kan sama majes juga kan. Padahal kadainya langsung menyambati kuitan kita. Kada kita langsung menyambati kuitan kita, tapi kita menyambati kuitan kawan, dengan sebab itu kawan tadi menyambati kuitan kita juga. Ini sama tasabuban, karena menjadi sebab bidzalika, dengan demikian baul wal ghaid tadi menjadi sebab pada malaknat manusia bagi keduanya. Jadi lain inya nama laknat dirinya sendiri, orang nama laknatnya. Pahamlah? Jadi Nabi takutilah dua orang nama laknat. Dua orang nama laknat siapa? Dua orang melaknat orang yang qada hajat di tempat, di jalan kelaluan orang dan di tempat orang-orang bernaungan. Padahal kan Nabi maksudnya apa? Jangan kencing di tempat itu karena bisa dilaknat orang. Tapi seakan-akan hadisnya takutilah orang nama laknat dirinya sendiri kan. Bukan inya melaknat dirinya sendiri, inya melakukan sebab nang sehingga dengan sebab itu inya dilaknat orang lain. Jadi kata Imam Qalyubi itu jawabun, itu menjadi jawab daripada keadaan keduanya alladzi yatakhalla tadi ila akhir. Yal anani malaknat keduanya akan diri mereka sendiri kasiran yang banyak, mafhumi yang dipaham daripada hadis yang disebutkan. Wasakata dan diam musannif an jawabi tasniyah, daripada jawaban tasniyah. Kenapa ditasniyahkan Nabi kan dua orang nama laknat? Waktu Imam Nabi menjawab alladzi takhalla kan jawabannya dengan mufrad, ya kada? Orang bertakon siapa dua orang melaknat? Nabi alladzi satu aja, kalau yatakhalla fi tarikinas au fi zillihim itu tidak dijelaskan. Kata Imam Qalyubi wasakata an jawabi tasniyah li ilmiha kah ilmihima kah? Hanya karena tahunya wasakata dan diam wasakata an jawabi tasniyah li ilmiha, karena tahunya tasniyah minta adudil makan bitarik wasil yaleh, karena diketahuinya tasnya itu daripada berbilang-bilangnya tempat dan tarik orangnya satu aja kan, tapi tempatnya aja yang dua. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pada hadis ini at-taqu al-lain di sini ada majas. Ada majas apa? Ada dua kemungkinan. Kenapa bisa disebut majas akal? Bisa juga disebut majas mursal. Nang nyaman bon biar namanya disebut majas mursal saja. Bisa didabit wa fihi majazun mursalun. Ini dengan sebuting ini gen kita lebih mudah memahamilah. Wa fihi majazun mursalun min itlaqi al musabbab alladhi huwa al-la'nu. Alladhi huwa al-la'nu ala as-sabab. Ala as-sabab alladhi huwa at-takhalli.
alladzi huwa at-takhalli. Jadi pada hadis ini di situ ada majaz mursal. Apa alakahnya? Alakahnya ialah musabbabiyah. Min itlaqil musabbab, yang disebutkan musabbab. Alladzi huwa la'nun, apa musabbab? Yaitu laknat. Ala sabab, tapi yang dikehendaki sebabnya. Napa sebab? Alladzi huwa takhalli, yaitu qada hajat tadi. Itu qada hajat. Itlaqil musabbab. Min itlaqil musabbab, tapi wa iradatis sabab. Nabi jauhi laknat manusia, maksudnya jauhi bekencing yang menjadi sebab untuk dilaknat manusia, paham lah? Ya kan? Wa anzalna minas sama'i rizqa, kami turunkan daripada langit rizki. Padahal ada kayak itu. Wa anzalna minas sama'i ma'an alladzi huwa musabbibun lirizki, itulah. Atau alladzi huwa sababun lirizki, kami turunkan daripada langit itu air. Kan orang Arab itu negerinya kan gersang. Jadi hendak menghasilkan rezeki banyak, misalkan hasil pertanian berkebun harus dengan hujan. Jadi yang diturunkan Tuhan adalah kalau turun duit di langit, tapi dengan air hujan itu menjadi sebab menghasilkan rezeki. Itu sama majaz mursal. Min itlaqis sabab itu min itlaqil musabbab, tapi warianti sabab. Sababnya apa? Hujan. Lalu gara-gara hujan itu air bisa menghidupkan atau menyegarkan tanaman, sehingga tanaman berbuah, kalau dijual menghasilkan rezeki, ya kan? Tuhan menyebutkan rezeki, padahal yang turunkan dari rezekinya ada, tapi sebab daripada rezeki itu ya Pak, itu hujan. Nah, ya min itlaqil musabbab, tapi wa idadatis sabab. Ini sama. Nabi jauhi akan dua orang nama laknat, maksudnya jauhi kencing di tempat kelalauan manusia dan di tempat orang-orang berkumpul, karena dengan itu menjadi sebab kalian akan dilaknat orang. Paham lah kira-kira? Jadi dapat kita pahami pada hadis ini ada majaz mursal min itlaqil musabbab, yang disebutkan musabbab kan jadi laknat orang, tapi nanti dikehendaki sabab. Gara-gara kami pas dilaknat orang, ya kada, berarti kami itu ngarannya apa? Gara-gara qada hajat jadilah dilaknat orang, berarti qada hajat baik bahira atau kami itu ngarannya sabab, lalu menghasilkan sesuatu, yaitu dicela orang. Dicela orang itu disebut musabbab. Yang disebutkan musabbab laknat, tapi yang dikehendaki kami atau qada hajat. Jadi biar Nabi hindari laknat itu, maksudnya apa? Jangan kami, jangan bahira di tempat orang-orang berkumpul atau di tempat kelalauan manusia, karena akan menyebabkan dilaknat orang. Makanya wal makna kata Imam Mahalin apa? Ihdzarul laknal mazkur, hindari olehmu akan laknat yang disebutkan. Ini ringkas saja saya menjelaskan. Bisa ditambahlah ihzaru al-la'nal mazkur tadi. Wal makna ihzaru al-la'nal mazkur ay al-la'na al-musabbaba an atakhalli. Al-la'na al-musabbaba an atakhalli. Hindari laknat yang disebutkan, bukan laknat yang dihindari, tapi laknat yang menjadi musabbab daripada takhalli. Nah, ini maksudnya ay al-la'na al-musabbaba an atakhalli. Itu la'nal mazkur itulah. Nah. Jadi apa tadi? Ittaqul al-anain, hindari olehmu akan dua orang nama laknat. Wa qalu, bersahabat bertanya, wa mal al-anani, siapa dua orang melaknat? Qala, Nabi menjawab, alladzi yatakhala fi tarikin nas, itu orang yang qada hajat pada jalan-jalan manusia atau pada tempat kenawangan mereka. Kenapa mati dikatakan ittaqu al-anain, padahal maksudnya jangan bahiranya kan, jangan qada hajatnya. Itu tasabuban karena menjadi sebab. Berarti di situ ada majaz mursal min itlaqil musabbab, tapi wa idatit sabab. Napa musababnya? Al-la'nu. Napa sebabnya? Yaitu at-takhalli tadi. Tasabbuban bidzalika, karena menjadi sebab dengan demikian al-baul wal gaid atau bidzalika takhalli, ya kan? Pila'ninas, pada dilaknat manusia kasiran. Kasiran itu dipahami daripada mubalagah al-anain lah. Nah, secara adat panusibah maka dinisbahkan laknat itu kepada mereka langsung. Padahal nama laknat kada inya langsung, ada kan orang nama laknat inya gara-gara gawian inya bisigatil mubalaga dengan sigat mubalaga. Paham kira-kira?
Panusiba ilaihima bisa didapit di situ. Fa asbata al wasfa li nafsi al fi'li mubalagatan. Fa usbita kabarisnya barangnya. Fa usbita al wasfu li nafsi al fi'li mubalagatan. Dua kali mubalaghah di sini lah. Terus lagi sedikit wa akkadaha ya fa usbita al wasfu li nafsi al fi'li mubalaghatan wa akkadaha bisigati al mubalaghati litahdziri fa usbita al wasfu ditetapkan sifat kenapa yaitu al-la'nu tadi linafsil fi'li untuk perbuatan, padahal kan maksudnya jangan takhalli tadi, jangan kencing, jangan bahira, tapi nanti disebutkan sifat yaitu laknat. Kenapa? Mubalaghah, di situ sudah ada mubalaghah. Wa akadah dan memperkuat lagi Nabi akan itu sifat bisigatil mubalaghah dengan sigat mubalaghah ditambah pulang sigatnya mubalaghah. Padahal dengan kata-kata ittaqu alla anain misalkan kata mubalaghah itu sudah ada mubalaghahnya. Ya kan? Mancis kalau di situ tadi usbitan wasfuli nafsil fi'li nang disebutkan sifat tapi nang dikehendaki perbuatan. Ya kalau hindari laknat itu kan sifat. Tapi maksudnya apa? Jangan bakame. Nah, habis itu pulang wa akadah Nabi perkuat pulang akan itu sifat tadi pulang bisigatil mubalaghah karena bak litahdzir untuk memberikan atau untuk menakut-nakuti. Atau bisa juga di situ ada majas akal lah. Cuman kada usah dijelaskan. Kalau binakan ngalihan. Wal makna bermula maknanya ihzaru al-la'nal mazkur. La'nal mazkur apa? Ialah al-la'na al-musabbabu anitakhalli. Itu kalau laknat yang dihasilkan daripada takhalli. Jadi di situ ada majas mursal min itlaqil musabbab tapi wa idadati sabab. Jadi kalau di Quran wa anzalna minas sama'i rizqa. Kami turunkan daripada langit rezeki adalah di langit turun bara turun duit gitu. Kalau maksudnya apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an alladzi huwa sababun lirizki. Itu menjadi sebab bagi rizki. Oh, ada sebabnya kah? Nah, itu kalau di patok nih sama patul hafal itu pian. Bagus lagi itulah kalau ada sabab. Nah lain mana kah? Sababal mazkur aja kah? Nah lain pun pian bro. Sababanya ada kah? Pian enggak ada. Pun guru Sahid. Oh, ada sebab itu bagus juga di Fathul Wahhab ya itu. Bagus gitu. Sama dari sama nanti tiga matanya tiga Teruslah wa ulhika bisilin nasi fi sauqi maudhi'u ijtimamihim fi syamsi fi syita'i dan disamakan maksudnya dikias bizilin nas dengan naungan manusia pisai pada musim panas. Zil kan hadisnya bizilihim, zil tadi jauh apa kenaungan orang di musim panas. Kan dahulu di Arab itu kan padang pasir. Jadi kada ada kenaungannya. Lalu ada orang yang mendirikan kenaungan, itu termasuk amal jariah juga. Mendirikan kenaungan di musim-musim panas kan. Hadisnya hanya zil. Zil tadi kan tempat berteduh di waktu panas. Tapi disamakan Jawa dengan zil itu apa? Maudhi'u ijtimamihim, tempat berkumpulnya mereka pisamsi pada panas, pisita pada musim dingin. Jadi ada musim dingin, mungkin ada daerah-daerah atau tempat khusus nang di situ panas. Jadi kan tempat bernaung ketika musim dingin memanaskan badan. Nah, sama juga bakami di situ atau kencing di situ hukumnya makruh juga. Wasarraha fi raudati bi karahati fi qari'ati tariq wa misluha al mutahaddatsu, dan menjelaskan kan tadi napa jar Imam Nawawi jangan kencing di mutahaddisin wa tariqin, dan jangan kencing itu berarti bisa haram bisa makruh ya kan, bisa haram bisa makruh kata Imam Mahali. Wasarraha dan menjelaskan oleh Imam Nawawi fi raudah pada kitab raudah bikara hati dengan makruhnya apa tadi apa
Wa kalamu fil baul. Itu kah? Ya, wasyami. Iya ya. Wasami itu hak kah huma kah? Ada yang huma. Ada yang huma. Semua hak. Kada ada yang huma. Kalau di Fathul Wahab huma bagus. Nah, itu yang bagus huma lah. Wa syamilaha, ulangilah, wa ulhika bi zillinas, dan disamakan dengan zilnas pisaib tadi, itu maksudnya di hadis fi zillihim tadi. Itu disamakan apa? Maudhi'u ijtimamihim. Jadi maudhi'u ijtima disamakan lawan zillinas pisaib. Maudhi'u ijtima'ihim pisyamsi pisyita'i, pada musim dingin. Wa syamilaha, pada sebagian nusa berarti wa syamilahumalah, dan itu lebih bagus sama lawan di Fathul Wahab. Wasyamilahuma, dan mencakup akan keduanya apa? Zillinas pisaib dan ijtima'ihim pisyamsi pisyita. Telah huma itu kembali kepada zillinas pisaib lawan maudhi'u ijtima'ihim pisyamsi pisyita. Kalau munha aja bisa al-mazkurah. Wasyamilaha mencakup akan kedua akannya apa? Al-mazkurah, yang disebutkan min zillinas pisaib dan ijtima'ihim pisyamsi pisyita. Itulah kalau nyaha aja. Tapi yang bagus nih huma syamilah huma. Dan mencakup akan keduanya, apa keduanya? Zillunas pisaib dan maudhi'u ijtima'ihim pisyamsi pisyita. Itu kata-kata itu sudah dicakup oleh qaulul musannif mutahaddatsin bifathidal. Jadi kan hadisnya hanya mengatakan fi zillihim, gitu. Kalau hadisnya zil itu kan tempat bernaung di musim panas, tapi dikias juga sama lawan tempat bernaung di musim panas ialah tempat bernaung di musim dingin, dan dua tempat itu sudah dicakup oleh kata-kata musannif wa mutahadditsin. Paham kalau maksudnya lah. Nah, jadi kata Imam Mahali wasyamilahuma mencakup aja sudah keduanya itu. Zillinas dan maudhi'u ijtimamihim tadi oleh kata-kata musannif mutahadditsin. Dan itu kata-katanya bifatidal, ismul makani tahaddus, tempat nama bagi tempat depan. Isim makan kan tahaddasa. Wa kalamuhu, habis. Wa kalamuhu, dan bermula kalam pembicaraannya musannif fil bauli pada bak kami munbahira bang. Ya Allah. Wala yabula, kalau coba lihat atapnya kemana? Wala yabula fi juhrin tadi. Atapnya ke situ. Kalau wala yabula aja kan ada wala yaguta. Kalau jadi kalam di sini fil baul, kalau inya bahira ada ginalah. Dan Imam Nawawi hanya mengatakan jangan, artinya dilarang. Berarti dilarang tuh bisa haram bisa makruh. Di sini kira-kira apa? Haramkah makruhkah? Kata Imam Mahali wasarah, dan menjelaskan Imam Nawawi fi Raudhah, pada kitab Raudhatul Talibin, bikara hati dan makruhnya baul fi qari'ati tarik, pada di tengah jalan. Qari'ah itu bahasa kita di tengah jalan. Wa mithluha, dan seumpama qari'ah juga ialah al mutahaddatsu, tempat orang nongkrong atau tempat orang berpandiran. Wa amma tagawutu, adapun bahira apa bagaimana hukumnya? Bahira di mutahaddas dan tarik. Faqala, berkata Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Jangan kalau Imam Nawawi bertaan. Jadi Imam Mahal ini mensyarahkan minhajnya Imam Nawawi dengan kitab-kitab Imam Nawawi juga. Ada pendapat sini tuh. Sini mengutip pendapat-pendapat Imam Mahali juga kebanyakannya. Jadi amma tagawutu, adapun bahira, faqala, berkata Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa ghairi, zahiru kalamil ashab annahu fit tariqi makruhun. Zahirnya kalam para ashab, kata Imam Nawawi, annahu, bahwasanya tagawud fit tariq, di jalan makruh. Sama berarti lawan baul juga. Cuman ini pendapat ashab, kata Imam Nawawi, wa yang bagian yakuna muharraman, dan selayaknya bahwa adalah itu tagawud muharraman, itu haram. Kenapa? Lima fihi min idza'il muslimin, karena sesuatu fihi, pada itu sesuatu, min idza'il muslimin, daripada mengganggu atau menyakiti orang-orang muslim nang liwat atau nang begana di sana. Di dalam ada komentarnya kah wayang bagi tadi? Wahwa marjuh ya. Jadi pendapatnya dhaif.
Jadi bahira sama hukumnya makruh juga sebenarnya. Pendapat Imam Nawawi mengatakan haram, yang bagi jangan itu marjuh pendapatnya. Wa nukila fi raudhah ka aslihi fi syahadati an sahibil uddah annahu haramun. Dan dikutip di dalam kitab raudhah dari ka asliha sama juga seperti asar raudhah. Asar raudhah berarti apa? Kitab Ajis, ya kan? Fi syahadati pada bab syahadah an sahibil uddah dikutip daripada pengarang kitab Uddah. Uddah itu nama kitab. Uddah ini syarah daripada Umdah. Anna bahwasanya tagawud haramun itu haram. Wa akarrahu dan mensetujui oleh Imam Nawawi hu akan itu haram. Hu akan itu haram daripada kitab Sahibul Uddah. Makanya kata-katanya wa nakala kan nukila, ini istilah sudah rumus fikih sudah. Bila pengarang kitab mengutip pendapat orang dengan kata-kata wa nakala, berarti sidin setuju dengan pendapat itu. Bila sidin mengutip pendapat orang dan kata-kata wahaka, berarti sidin kada setuju dengan pendapat itu. Apa? Jangan. Wa mislu tariki dan seumpama jalan juga, kan tadi tagawud pitarik kalau bahira di jalan, dan seumpama jalan juga berarti bisa makruh, bahira di situ bisa haram. Napa? Bidzalika pada demikian tagawud ialah al mutahaddatsu, yaitu tempat-tempat orang nongkrong atau berkumpulan. Wa ibaratu raudhahuna ka asliha, dan bermula ibarat raudhah di sini, maksud di sini fi hadzal bab. Itu tentang di atas tadi di mana fi syahadat, bab-bab syahadat, kalau berarti juz terakhir lah masalah anu sudah apa ngarannya? Jinayat. Tapi kalau ibarat raudhah di sini, maksud di sini maksudnya fi hadzal bab lah. Ka asliha sama juga seperti asalnya raudhah, berarti kitab Ajis Imam Rafi'i. Kayak apa ibarat raudhah? Kata-katanya wa minha ay al adab alla yatakhalla fi mutahaddatsin nas. Itu ibarat raudhah. Wa minha ay minal adab alla yatakhalla fi mutahaddatsin nas. Bisa didebit wa ibaratu raudhah tadi. Kita kada tahu maksud Imam Mahali mendatangkan ibaratu raudhah nih kan. Kita bingung. Ini supaya kita paham. Afada bihi anna ibarata ar-raudati taqtadi jawaza at-tagawuti li'annahu min at-takhalli fahiya mukhalifatun lima fi syahadati. Ya, di situ gini ada di Hasyiah Al-Baqri lah. Jadi tadi kan ada beberapa pendapat masalah tagawud ini kan. Kata Imam Nawawi mengutip pendapat ashab makruh, cuman selayaknya jisidin haram. Itu kalau. Dan Imam Nawawi sama seperti Imam Rafi'i juga dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah, di dalam bab syahadat tagawud itu haram. Ya kalau ada yang bagi lagi memang haram. Cuman di dalam kitab Raudhah juga dan asal Raudhah pada bab ini tapinya. Guna di sini maksudnya fi hadzal bab, bahwasanya apa? Itu boleh aja. Makanya kata-katanya wa ibaratu raudhah, bermula ibarat raudhah. Guna di sini maksudnya fi hadzal bab. Jadi dalam kitab Raudhah pada bab ini sama juga seperti asalnya Raudhah kitab Ajis, ada kata-kata wa minha. Maksud wa minha apa? Wa minal adab. Di antara adab berarti kada haram kan? Adab aja. Alla yatakhalla fi mutahaddatsin nas. Jangan takhallan apa tadi? Buang hajat, qada hajat, baik bahira atau bekameh, pada tempat perkumpulan atau tempat nongkrongnya manusia. Nah, kata-kata ibarat raudhah, Imam Mahali mengutip itu afada bihi, memberikan faidah Imam Mahali bihi dengan kata-kata ibarat raudhah ila akhir tadi,
Anna ibarat raudah, bahwasanya ibarat raudah tak tadi memberikan kesimpulan jawaz tagawud, boleh aja, maksudnya kada haram, makruh aja, maksud jawaz itu kada haram lah. Kenapa? Li annahu minat takhalli, karena kan tagawud itu minat takhalli. Kan kata-kata di raudah wa minal adab alla yatakhalla, ya kan? Sedangkan pembahasan kita tagawud bahira kan. Jadi tagawud itu termasuk daripada takhalli juga. Fahia bermula ibarat raudah di sini maksudnya pada ini bab berbeda mukhalifatun lima fi syahadat, berbeda lawan keterangan yang ada di dalam kitab bab as-syahadat. Pahami oleh? Jadi keterangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i pada bab qadha hajat dan pada bab syahadat masalah tagawud berbeda. Pada bab qadha hajat Sidin mengatakan bahira di jalan atau tempat perkumpulan tadi hukumnya makruh. Tapi di bab syahadat di kitab yang sama Sidin mengatakan haram. Itu kesimpulannya lah. Wa tahta musmiratin ila akhir wallahu a'lamu bissawab. Sejam kalau dah.